Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel Laboratorium POSI. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait perhitungan penggunaan algoritma Principal Component Analysis secara manual menggunakan Microsoft Excel. Oke, baik, kita mulai saja. Di sini terdapat ada sebuah dataset. Nah, dataset tersebut merupakan sebuah data dari seorang maintenance engineer di pabrik tekstil. Nah, di sini fungsi kita adalah untuk memantau, atau fungsi dari Principal Component Analysis ini adalah ingin mengetahui atau memantau kondisi kesehatan mesin-mesin produksi agar bisa menentukan mana yang harus diganti atau diperbaiki lebih dulu. Nah, di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah variabel umur, downtime, dan juga biaya. Pertama-tama, yang perlu teman-teman lakukan adalah mengkalkulasi rata-rata dan juga standar deviasi dari dataset yang ada. Di sini terdapat 3 variabel dan juga terdapat 5 mesin. Nah, silakan teman-teman dicoba di rumah masing-masing untuk melakukan rata-rata dari dataset tiap variabel dan juga mencari standar deviasi dari tiap variabel. Teman-teman boleh sambil dicoba. Nah, baik, jika sudah menggunakan rumus average dan juga standar deviasi dari tiap masing-masing variabel, kita boleh lanjut ke tahapan kedua. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah standarisasi data. Dari hasil kalkulasi mean dan juga standar deviasi yang ada di tahapan pertama, pada tahapan kedua di sini kita ingin menghitung nilai z-score menggunakan rumus fitur dikurang mean dibagi dengan standar deviasi. Silakan teman-teman bisa dicoba masing-masing di rumahnya untuk menghitung standarisasi data yang telah ditentukan berdasarkan rumus z-score seperti itu. Nah, kira-kira fungsi dari tujuan standarisasi ini apa? Yang pertama adalah untuk menghilangkan perbedaan skala antar variabel dan juga membuat setiap variabel memiliki mean sama dengan 0 dan juga standar deviasi sama dengan 1. Seperti itu. Ini jika sudah teman-teman lakukan, nanti didapatkan untuk meannya sudah didapatkan nih, nilainya 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Artinya setelah distandarisasi data, bahwasannya dataset tersebut bisa atau sudah bisa digunakan untuk PCA, seperti itu. Oke, selanjutnya di tahapan ketiga adalah mengkalkulasi atau menghitung ya nilai dari covariance dari semua fitur kombinasi. Nah, kira-kira bagian ini tujuannya apa? Nah, tujuan dari utama dari tahapan ini adalah untuk mengetahui nih hubungan linear antar variabel sebelum menentukan sebuah komponen utama. Atau bisa dapat kita artikan bahwasannya kita ingin menghitung matriks covariance atau korelasi dari data yang sudah distandarisasi, seperti itu. Oke, kita bisa perhatikan pada transpose. Kenapa bisa tiba-tiba di sini ada transpose? Nah, pertama-tama di sini terdapat pada tahapan kedua terdapat data berupa membentuk matriks dari observasi dikali variabel ya. Observasi dengan kali variabel gitu. Nah, kita ingin transpose ke dalam bentuk variabel dikali observasi gitu. Kita transpose menjadi bentuk kolom menjadi sebuah baris gitu ya. Berarti yang tadinya baris dikali kolom sekarang menjadi variabel menjadi sebuah baris dan observasi menjadi sebuah variabel. Itu kita lakukan sebuah transpose seperti itu.
Nah, caranya mudah. Kita hanya menggunakan rumus transpose saja. Ya, teman-teman bisa dapat coba di rumahnya masing-masing ya. Rumus transpose dari dataset yang sudah distandarisasi. Seperti itu. Nah, setelah sudah, kita akan melakukan perhitungan covariance PCA menggunakan perkalian matriks gitu. Kita akan mengalihkan sebuah matriks transpose yang telah ditranspose dengan matriks yang sebelum ditranspose. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, bisa kita lihat ya. Di sini saya menggunakan function berupa mold dengan kriterianya berupa dari transpose dan juga berdasarkan dari dataset yang sebelum ditranspose. Seperti itu. Silakan teman-teman bisa dicoba sambil dicoba di rumahnya masing-masing. Oke, kita lanjutkan kepada matriks R atau menghitung matriks covariance-nya nih atau korelasinya. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus R sama dengan Z transpose dikali dengan Z matriks biasa dibagi N kurang 1. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah observasi teman-teman. Dimana di sini observasinya kan tadi ada 5 ya. Berarti untuk Z transpose dikali Z dibagi dengan 4. Seperti itu. Nah, kita bisa langsung mencari saja nih. Berarti untuk misalkan nih dari 4000 ya. 4000 dibagi 4 hasilnya pasti 1000 gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus matematika dasar. Terus misalkan nih yang kedua nih untuk variabel kedua 3,984 dibagi dengan 4 pasti hasilnya adalah 0,996. Begitu juga dengan variabel lainnya seperti itu. Teman-teman bisa dapat mencari sendiri ya. Oke. Itu untuk tahapan dari kalkulasi covariance untuk tiap fitur kombinasi. Itu seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan menghitung sebuah eigenvalue. Nah, fungsi dari tahapan ini sebenarnya apa sih? Oke. Fungsi dari tahapan ini adalah kita ingin menentukan berapa banyak dimensi yang perlu dipertahankan dan seberapa besar sebuah variasi data yang dijelaskan oleh setiap komponen. Oke, di sini kita menentukan besarnya variansi yang telah dijelaskan oleh setiap komponen utama ya, atau variabel utama. Yang dimana di sini kita dapat 3 variabel ya, umur, downtime, dan juga biaya. Seperti itu. Nah, pertama-tama di sini kita memiliki sebuah rumus ya. Di sini ada rumus determinan ya atau persamaan eigenvalue di mana R merupakan matriks korelasi yang teman-teman dapatkan tadi di data sebelumnya ya. Yang tadi teman-teman dapatkan di sini matriks R lalu dikurangkan dengan lambda. Lambda itu merupakan eigenvalue-nya. Dan lambda dikali dengan I atau matriks identitas. Dan dilakukan mutlak ya atau bernilai positif sama dengan determinan matriks seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk mencari sebuah nilai eigenvalue yang membuat determinan matriks sama dengan 0 gitu. Nanti saya jelaskan bagaimana sih cara untuk menentukan sebuah eigenvalue agar nilai sebuah determinan matriks sama dengan 0 gitu. Oke. Pertama-tama di sini kita masuk ke komponen PC1 ya. Di sini terdapat dataset matriks R yang sudah teman-teman tadi dapatkan di sini ya. Nah, di sini caranya yang pertama adalah Oke, di sini terdapat ada nilai eigen
ada matriks identitas, dan juga ada matriks R, dan juga ada matriks C, gitu. Yang dimana matriks R tersebut berarti ini dikurang dengan nilai eigen dikali dengan matriks identitas. Nah, tentunya dalam mencari sebuah matriks identitas merupakan matriks diagonal dengan nilai 1 pada diagonalnya, gitu. Kita bisa lihat ya bahwasannya pada dataset matriks R didapatkan ada matriks identitas bernilai 1 pada diagonal, gitu. Oleh karena itu, didapatkanlah data matriks identitas seperti ini, gitu. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Karena nilai yang 1 itu hanya di diagonal dan selebihnya itu di bawah 0, gitu ya, mendekati nilai 0 seperti itu. Oke, kita sudah dapat matriks identitasnya. Sebelum kita masuk ke nilai eigennya, kita harus memahami dulu matriks identitas tadi, gitu ya. Setelah sudah, kita coba cari nilai eigenvalue-nya. Nah, di sini untuk mencari nilai eigen ini cukup banyak variasi. Teman-teman bisa mencari video pembelajaran lainnya dari YouTube ya. Dimana kalau misalkan di sini sebenarnya kita bisa lakukan trial dan error. Dengan cara seperti apa? Nah, kita bisa coba tes nih, masukin angka 2 gitu ya. 2. Otomatis di sini untuk nilai eigennya itu berubah gitu ya. Nilai eigen satunya berubah. Atau enggak kita coba nih 9 mungkin. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini nilainya berubah lagi nih, yang dimana matriks C-nya mendekati nilai 0 gitu ya. Tapi nilai eigennya di sini membesar gitu, minusnya besar ke bawah gitu ya. Kita coba 0,2 gitu. Nah, ini sudah mendekati nilai 0 nih, ya 0,1 gitu ya. Jadi kita fokus dengan nilai eigen yang sebelah sini. Jadi ketika nilai eigen ini dilakukan trial dan error, diusahakan harus mendekati nilai 0 bagian sini. Nah, cara lainnya itu selain trial dan error, kita bisa menggunakan sebuah tools yang ada di Microsoft Excel seperti itu. Nah, caranya gimana? Oke, caranya seperti ini. Pertama-tama, teman-teman bisa masuk kepada bagian sebentar. Nah, pada bagian data terdapat tools what if analysis ya. Nah, tools ini fungsinya apa? Kita coba. Kita menggunakan tools Goalseek ya. Ini fungsinya apa? Kita ingin sesuai dengan konsep dengan dimension reduction tadi, yang mana kita ingin agar apa? Agar nilai lambda yang membuat determinan matriks sama dengan 0 gitu ya. Berarti caranya seperti ini. Kita set nilai eigennya di sini. Sorry, yang sebelah sini ya. Untuk yang kita set nilai eigen sebelah sini, untuk Q value-nya bernilai 0 karena kita mau dia itu sama dengan 0. Dengan cara by changing cell, berarti kita dengan cara mengubah sel apa nih? Ya, mengubah sel dari lambdanya di sini. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Nah, langsung dapat nih hasilnya berdasarkan dari penggunaan what if analysis seperti itu. Teman-teman bisa coba di rumah. Nanti didapatkanlah hasil untuk PC1-nya seperti ini. Nah, lanjut kita masuk ke PC2-nya. Oke. Pada PC2-nya di sini, kita bisa dapat menggunakan hal yang serupa gitu ya. Nah, kita coba mengkalkulasi dengan cara seperti apa. Tapi sebelum itu, mohon maaf ya, ada yang terlewat bahwasannya jangan lupa nih teman-teman mencari nilai matriks C-nya. Rumusnya seperti ini. Jadi, untuk menggunakan matriks C, jangan lupa ya, menggunakan data dari matriks R dikurangi dengan
nilai eigen dikali dengan matriks identitas. Matriks C tersebut merupakan hasil determinannya. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil determinannya. Menggunakan rumus M-determ. Ini M-determ adalah determinannya atau bersifat mutlaknya. Gitu. Baik, itu adalah untuk eigenvalue atau dimension reduction untuk PC1. Kita lanjutkan ke PC2-nya, itu dengan hal yang serupa ya. Caranya seperti apa? Tadi kita coba nih, coba-coba misalkan 0,1 atau enggak kita coba 0,9 gitu. Nah, ini nilai eigen 2-nya tuh bernilai 1,66 gitu ya. Atau enggak kita coba 6. Nah, ini minus 108. Kita coba lagi, mungkin 0,5 gitu ya. Nah, ini udah 0,6 nih. Gitu. Tapi kita kalau trial dan error seperti ini pastinya lama kan, teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Kita menggunakan lagi nih what if analysis-nya. Goal-seek dengan cara seperti apa? Set cell-nya itu adalah nilai eigennya, terus to value-nya itu bernilai 0 sampai dengan 0, dan juga by changing cell-nya adalah nilai eigennya yang akan diubah gitu. Kita klik OK ya. Oke, dapatlah untuk PC2-nya. Di sini PC2-nya. Gitu. Oke, kita lanjut kepada nanti teman-teman bisa ya lakukan hal yang serupa. Kita lanjut ke PC3-nya. Oke, PC3-nya juga hal yang serupa nih. Teman-teman bisa nih bebas 0,2 itu bebas. Oke. Akhirnya ini untuk PC3 bebas ya teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa lakukan trial dan error ataupun menggunakan what if analysis gitu. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai eigenvalue-nya dan terdapat rangkumannya nih, rangkuman dari nilai eigenvalue-nya kita. Nah, untuk PC1 itu bernilai 0,025, PC2-nya bernilai 0,023, PC3-nya 0,2. Untuk proporsi variansinya, teman-teman bisa menggunakan rumus function matematika dasar ya. Nanti dapatlah untuk persentase yang paling besar itu berada pada PC3-nya. Ini merupakan sumbu X-nya, teman-teman. Gitu. Sampai sini dapat dimengerti ya. Jadi, ini untuk nilai eigenvalue-nya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya pada perhitungan eigenvektor. Di mana di sini teman-teman pada tahapan terakhir adalah menghitung nilai eigenvektor berdasarkan dari nilai eigenvalue terbesar. Gitu. Eigenvektor itu apa? Eigenvektor merupakan sebuah arah khusus yang tidak berubah setelah transformasi matriks gitu. Sedangkan eigenvalue itu adalah nilai yang kita cari sebelumnya. Adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar skala perubahan pada eigenvektornya gitu. Nah, di sini kita menggunakan nilai matriks C pada eigenvalue yang terbesar, yaitu pada PC1 dengan proporsi variansi sebesar 99%. Nah, cara mencarinya bagaimana? Baik, di sini kita mau agar dalam menghitung sebuah eigenvektor itu harus mendekati nilai 0 atau harus 0 gitu ya, dengan mengubah value pada nilai A, B, C ini gitu. Di sini kita harus mendapatkan pada hasil baris 1, baris 2, baris 3-nya itu harus 0 atau mendekati 0 gitu. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menghasilkan nilai baris 1, baris 2, baris 3 ini 0? Nah, di sini kita dapat lihat ya, dalam untuk
mencari eigenvektor ya. Nilai dari matriks C dikalikan dengan V sama dengan 0. Nah, ini kita ambil pemisalan dalam persamaan 1, di mana minus 1,986 kali A ditambah 0 kali 996 kali B tambah 0 kali 986 kali C. Bagaimana supaya hasilnya bisa 0 gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan cara trial dan error. Gimana caranya? Teman-teman bisa coba mengkalikannya dengan kali 1 kali 1 kali 1. Apakah jika dikurangkan, ditambahkan, baru ditambahkan hasilnya mendekati 0? Nah, pasti hasilnya akan mendapatkan hasil seperti ini. Minus 0,00407. Begitu juga dengan dicari pada baris 2. Berikut. Maka hasilnya juga pasti 0 atau mendekati nilai 0. Pada baris 3, ini juga sama. Gitu. Maka kita asumsikan nilai dari ABC-nya itu sebesar 1. Nah, sebenarnya kita bisa juga nih mencari nilai dari ABC-nya ini menggunakan solver gitu. Atau ya, menggunakan solver ya. Atau menggunakan what if analysis gitu. Teman-teman silakan coba nanti di rumah. Ini solvernya seperti ini. Tapi ini bisa teman-teman koreksi kembali ya, jika memang teman-teman bisa menggunakan solver gitu. Nanti setelah teman-teman dapat hasil dari baris 1, baris 2, baris 3 mendekati nilai 0 atau mungkin sama dengan 0 gitu ya, dilanjutkan dengan normalisasi eigenvektor. Nah, normalisasinya apa? Ya, menggunakan rumus akar dari nilai dari ABC ya, nilai dari hasil ABC-nya, nilai ABC-nya berapa. Setelah dinormalisasi, dapatlah nilai eigenvektornya berupa pembagian dari hasil dari tiap baris dibagi dengan hasil normalisasi eigenvektor. Didapatkanlah hasil eigenvektornya sekian, 0,577 pada baris 1 dan baris 2 dan pada baris 3. Sedangkan ini kita bandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan codingan. Pada menggunakan codingan tuh hasilnya lebih presisi diperoleh 0,577, 0,579 dan 0,575. Ini sedikit hampir sama ya, lebih presisi menggunakan nanti codingan nanti. Tapi yang penting teman-teman pahami terlebih dahulu bagaimana cara menghitungnya. Seperti itu. Nanti didapatkanlah untuk mesin mana yang harus diganti atau diperbaiki lebih dahulu gitu ya. Dimana kalau di sini kita lihat ya bahwasannya ketiga variabel berkontribusi hampir sama terhadap komponen utama gitu. Jadi untuk machine degradation index-nya karena semua variabel berkorelasi positif ya, jadinya interpretasi tiap mesinnya, di mana pada mesin 1 relatif baik, mesin 2 kondisinya normal, mesin 3 mesin paling bermasalah, mesin 4 mesin paling sehat, dan mesin 5 mesin mulai menurun gitu. Kita bisa lihat ya bahwasannya semakin besar nilainya maka semakin bermasalah nilainya, semakin bermasalah mesinnya, maaf gitu. Jadi itulah hasil dari kesimpulan PCA kita. Teman-teman silakan dipelajari untuk perhitungan PCA lebih cermatnya lagi. Mungkin sekian dari perhitungan PCA. Jika ada pertanyaan silakan hubungi ya asistennya. Mungkin sekian dari penjelasan perhitungan PCA. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam teman-teman. Semangat.